Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kita masih membahas sholat jamaah. Kasih batas saja halaman 85. Ini atas. Faslun surutul jam'i takhir. Takdim masih takdim belum selesai ya? Belum. Surutul jam'i taqdimi arba'atun. Al-bada'atu bil-ula wa niyatul jam'i fiha wa muwalatul bainahuma wa dawamul ujri. Jadi di dalam ajaran agama kita, agama Islam, hukum itu ada yang azimah, ada rukhsah. Azimah artinya hukum-hukum dasar secara normal dalam keadaan normal, seperti sholat. Sholat normalnya kita ada berdiri, ada ruku, sujud, duduk, bangkit lagi berdiri. Itu kan normalnya begitu. Itu namanya azimah. Ada rukhsah. Rukhsah artinya keringanan, dispensasi di dalam hukum. Yang awalnya sholat itu kudu ada berdiri, misalnya kita dalam keadaan sakit, ada rukhsah, keringanan, boleh kita sholat sambil tiduran miring, duduk ya. Kalau nggak bisa berdiri masih bisa duduk sambil duduk. Duduknya gimana? Ya mampunya kita duduk. Yang paling bagus kalau bisa duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Kalau sholat sambil duduk nggak kuat berdiri, duduk iftiros. Nah itu dikasih keringanan. Kalau kita lagi sakit nggak kuat berdiri, kita ambil keringanan sholat sambil duduk. Itu Allah yang memberikan keringanan, ridho, senang. Jangan maksain. Udah nggak kuat berdiri, maksain aku mau ogah sholat sambil duduk, pengen berdiri baik, begitu mau ruku nyungsep, jadi nggak bagus lah. Ya. Jadi kalau emang ada rukhsah, ambil rukhsah, kita amalkan. Emang kita nggak sholat nggak sanggup berdiri, ya duduk kayak nggak kuat, berbaring menghadap ke kiblat. Nggak bisa berbaring, telentang juga mengarahkan ke kiblat. Begitu. Itu namanya rukhsah. Atau kita di dalam perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu perjalanan yang mencukupi 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau dikonversi ke kilometer, ya amannya 90 meter ke atas, 90 kilo ke atas. Seperti kita mau ke Cirebon misalnya, atau ke Jawa, itu sudah melebihi 2 marhalah. Maka boleh kita mengambil rukhsah berupa diperbolehkannya menjamak sholat. Kita sudah bahas bahwa jamak sholat itu ada 2 macam. Jadi kalau dalam keadaan perjalanan tetap sholat kita kerjakan. Lagi repot ini, Allah tahu. Ada yang suka begitu kan? Ya. Lagi hajatan, lagi sibuk ini, Allah tahu. Iya, Allah tahu, kita nih yang nggak tahu hukum.
Jangan begitu, Bapak. Allah tahu kebutuhan hambanya, maka ada yang namanya rukhsah. Jangan kita nambah-nambahin rukhsah. Kita dalam perjalanan boleh menjamak, jangan kita tambahin, boleh enggak sholat, jangan. Hukum ngikutin kita yang ngikutin hukum, bukan hukum yang ngikutin kita. Jadi dalam perjalanan tetap wajib sholat, dan rukhsahnya boleh jamak, boleh qashar, boleh jamak dan qashar asal memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat jamak takdim? Jamak takdim itu paketnya ada dua. Jamak takdim itu paketnya ada dua, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nggak ada paket yang lain kecuali hari Jumat. Jumat boleh nggak kita menjamak Jumat dengan asar? Boleh, tapi jamaknya takdim harus. Nggak boleh Jumat ditarik ke asar karena nggak ada sholat Jumat ditarik ke asar. Misalnya kita begini, kita dalam perjalanan kan kita boleh sholat Jumat, walaupun tidak wajib kalau musafir. Kita boleh sholat Jumat, ikut sholat Jumat, selesai sholat Jumat, nggak usah wirid, langsung bangun, kita qomat, kita sholat asar. Boleh dijamak. Menduduknya di belakang, jangan di depan. Orang bingung sholat apa lagi, baik di empat lagi baik. Udah kita sholat jamak dengan asar, boleh. Enggak ada paket asar dengan maghrib, enggak ada. Subuh dengan zuhur, enggak ada paket. Jadi paket jamak itu zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau dikerjakan di awal, asar ditarik ke zuhur namanya jamak takdim. Isya ditarik ke maghrib namanya jamak takdim. Nah, jamak takdim ini syaratnya di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair disebutkan 4. Apa saja? Yang pertama, al-bada'atu bil ula. Yang pertama, niat menjamaknya di sholat yang pertama. Jadi kalau kita mau sholat zuhur dengan asar digabung di waktu zuhur, niatnya di waktu sholat zuhur. Bada'u bil ula artinya memulai dengan sholat yang pertama. Jadi nggak boleh asar dulu. Kalau jamak takdim mah kudu memulai dengan sholat yang pertama. Di jamak takdim itu jangan ditukar asar dulu, karena yang punya waktunya zuhur. Asar belum ada waktunya, belum masuk waktunya asar, maka sholat zuhur dulu yang wajib dikerjakan. Jadi jangan asar dulu. Nggak sah kalau kita asar dulu di jamak takdim baru zuhur. Nggak sah kita sholat isya dulu jamak takdim baru maghrib. Jadi harus yang sholat pertama dulu. Dimulai al-bada'atu bil ula. Dimulai dengan sholat yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama. Jadi yang perlu diduluin sholat yang pertama. Asar zuhur sholat pertamanya zuhur. Maghrib isya sholat pertamanya maghrib. Jadi kalau jamak takdim asar zuhur, zuhur dulu baru asar. Jamak takdim isya dengan maghrib, maghrib dulu baru isya. Itu urutan tertib. Wa niyatul jam'i fiha, dan meniatkan jamaknya pada sholat yang pertama. Jadi ketika kita takbiratul ihram, kita Allahu Akbar, aku niat sholat fardu zuhur 4 rakaat, asar ditarik ke zuhur jamak takdim karena Allah boleh gitu.
boleh bareng ketika takbiratul ihram, tapi tidak harus. Tidak harus. Misalnya kita niat sholat zuhurnya biasa deh. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat. Kalau makmum menjadi makmum karena Allah Ta'ala, boleh begitu. Nanti pas di tengah-tengah kita niat menjamak, boleh, sah. Bagusnya pas takbiratul ihram dari lafaz usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an ma'al asri, misalnya gitu. Jam'at takdiman billahi ta'ala, boleh dilafazkan gitu. Atau di dalam hati saja nanti pas takbiratul ihram, saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat, asar ditarik ke zuhur, jam'at takdim makmum karena Allah, atau imaman karena Allah kalau jadi imam. Di dalam hati aja begitu. Maka kita udah masukin niatnya ketika sholat zuhur. Gimana kalau di waktu zuhur dia nggak niat, ujuk-ujuk dijamak? Nah, begini misalnya, itu sholat zuhur nih, biasanya rombongan kan, misalnya jalan bareng nih kita rombongan Riyadul Muta'alimin, pimpin sama Ajat. Begitu sampai di Cirebon, masuk waktu zuhur, kan mau dijamak tuh sholat asarnya supaya meringankan perjalanan sholat. Mbak Gol nggak tahu misalnya sholat zuhur, beda emang nggak tahu jamak. Sholat zuhur nggak niat jamak, begitu udahan bangun lagi qomat. Atau Mbak Gol nanya ke Bang Anul, ini sholat apa? Jamak sama asar. Ya udah gue ikut, nggak sah tuh Bang Bagol sendirian. Kenapa? Tadi dia nggak niat waktu zuhur. Jadi harus niat di waktu sholat. Walaupun dia ngambung lagi itu sholat asar, dia tetap dihitungnya belum sholat asar karena tidak niat di awal. Jadi jangan sembarang milu-milu. Gue milu jamak dah. Udahan sholatnya. Kalau dia belum salam, oh ini jamak. Aku juga jamak, misalnya saya mau jamak sholat asar, boleh kalau sebelum salam. Tapi kalau udahan sholat baru niat, nggak sah, menjamaknya tidak sah. Jadi wajib sholat asarnya nanti kalau udah masuk waktu asar. Nanya Ustaz, Iya. itu kan buat orang yang perjalanan jauh gitu ya. Perjalanan jauh tadi 2 marhalah. Iya. Kalau misalnya saya nih pas sibuk-sibuknya di sholat asar nggak sempat nih, misalnya lagi rame seperti ya. Di jamak boleh Lagi di johornya jamak supaya asar nggak kelewat gitu. Nggak boleh. di mana kita Di rumah. Di rumah. Ya, jangan karena suka pas rame jadi pas di asar gitu. Kalau begitu mah dijadikan kebiasaan, namanya nggak boleh. Boleh di jamak itu satu bepergian ya. Satu bepergian juga yang memenuhi syarat 2 marhalah. Yang kedua, ketika kita ke masjid hujan, kita sholat zuhur di musola nih. Saya dari bawah Bang Aceh ke sini, sampai sini zuhur hujan lebat. Nah Bang Aceh boleh menjamak sholat asar di sini. Hujan lebat. Kalau nanti 2 balik jadi merepotkan kita, balik lagi asar, repot nih kita nih. Perjalanannya becek, angin, boleh disolat jamak. Tapi kalau pekerjaan sehari-hari di rumah, enggak, jangan dijamak. Jangan ya, kecuali darurat kayak tadi itu, darurat sakit misalnya. Benar-benar darurat, kalau sholat harus 5 waktu boleh dijamak. Tapi kalau pekerjaan, nah takutnya kita nanti masuknya wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat yang melalaikan sholat.
Artinya kalau kita karena sibuk urusan pekerjaan sehari-hari, kita lebih mementingkan itu daripada sholat. Sempetin berapa menit? Sempetin. Pasti pertama emang begitu tantangannya. Ya kayak Mas Rahim dulu kalau maghrib banyak banget. Iya, pas mau maghrib, pas asar itu baru Banyak yang beli. Gimana nih? Kalau pas jam apa? Biasain tinggalin. Ternyata ke depannya orang udah tahu kalau maghrib dia nggak ada sholat maghrib, dia nggak belinya nanti habis maghrib. Sebenarnya ujian. Ini pas waktu asar sedang banyak ini orang pada ke bengkel misalnya. Kita biasain tuh tinggalin asar, nggak sholat asar, besoknya makin banyak. Terus begitu, itu istijrat nanti jatuhnya. Jangan sampai begitu, Allah menguji dengan itu lebih berat. Jadi lebih baik kita sempatkan untuk sholat dengan meninggalkan urusan dunia sebentar. Nggak akan hilang. Tidak akan hilang rezeki kita dengan meninggalkan sholat. Pasti nggak akan hilang. Pertama-tama doang ujiannya begitu. Gue tinggalin sholat, nggak ada yang datang lagi sampai maghrib. Bisa itu ujian. Terusin aja, dawami. Pasti Allah akan. Kan yang menggerakkan orang ke bengkel itu hakikatnya Allah. Orang yang menggerakkan hati orang untuk belanja di warung kita, hakikatnya Allah. Orang yang datang ke jualan kita, itu hakikatnya Allah yang menggerakkan. Jadi bukan karena kita meninggalkan sholat. Jadi jangan kalau pekerjaan sehari-hari sesibuk apapun, tinggalkan untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, niatnya di waktu sholat yang pertama. Wa mualah, syarat yang ketiga, nyambung terus menerus antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Jadi setelah sholat zuhur selesai, jangan wiridan dulu. Nggak usah wirid, langsung bangun qomat untuk sholat asar. Jadi qomat langsung sholat asar. Nggak usah sholat ba'diyah zuhur dulu, nggak usah. Nggak usah wiridan, biasanya baca wirid subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tahlil 100. Itu biasanya kita biasa habis zuhur begitu. Ketika di jamak mah jangan. Jadi habis salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung bangun qomat sholat asar. Ada yang telepon jangan diterima, bagianin deh bunyi atau matiin, buru-buru matiin, kita langsung qomat. Jangan terima telepon dulu, ngobrol dulu baru disambung, nggak boleh. Harus syaratnya mualat, nyambung, kecuali untuk hal yang uzur. Misal begitu habis salam, pas diri buang angin, wudu dulu, boleh itu mau wudu. Kalau kita lanjutin sholat jamak tanpa wudu dulu malah enggak sah. Kenapa? Syarat sah sholat suci dari hadas kecil. Wudu misalnya di rest area antri lama, ketunda lama nih, enggak masalah kalau untuk urusan yang uzur seperti itu mah boleh ya, boleh. Asal benar-benar nungguin giliran di tempat wudu. Tapi jangan begini juga, antri masih lama, gue ngopi dulu, jangan. Nah itu namanya tidak mualah kalau gitu, lengah kitanya. Jadi boleh diselang wudu kalau memang batal. Jangan diselang wiridan, jangan diselang ba'diyah,
langsung mualah nyambung antara zuhur dengan asar. Wadawamul ujri, yang keempat syaratnya masih ada uzur. Artinya kalau kita sholat jamak karena dalam perjalanan, itu kita masih di dalam perjalanan. Belum jalan nggak boleh. Kita mau ke Jogja misalnya, ini berangkat dari sini ke Jogja kan 9 jaman makan waktunya. Johor kita belum berangkat, dijamak sama asar. Johornya di sini belum berangkat, nggak boleh. Jadi harus sudah di dalam perjalanan. Nggak boleh kita sholat masih di rumah di jamak. Kalau udah jalan misalnya kita mau ke Cirebon sampai ke mana, kalau Cirebon sebelum Cirebon apa? Di pertengahan jalan kita sholat selesai. Tapi kalau masih di rumah belum. Atau ketika pulang, kita pulang belum maghrib, belum isya. Begitu nyampe di Jampang, sholat udah waktu isya. Di jamak nggak boleh. Udah nyampe, syaratnya dawamul ujri, masih dalam uzur. Jadi masih dalam perjalanan. Kalau udah nyampe kampung kita, udah nggak boleh di jamak. Walaupun tadi kita di mobil niat mentakhirkan sholat, kan kalau mentakhirkan mah waktu maghrib. Misalnya kita mau pulang nih maghrib, kita mau maghrib nanti di Cianjur, atau mau sholat isya jamaah takhir di Cianjur. Kita niat waktu masuk waktu maghrib, saya niat mentakhirkan sholat maghrib ke isya karena Allah. Belum sholat, masih di mobil, itu namanya jamaah takhir. Ngapa perjalanannya lancar sampai Jampang? Sampai Jampang berhenti di Masjid Al-Kalam misalnya. Kalau udah di Al-Kalam nggak boleh kita menjamak. Jadi gimana tuh? Maghrib belum, isya belum. Jadi isyanya kerjakan, maghribnya qodoin. Kalau memang begitu kejadiannya, bukan jamak, qodo namanya. Itu sholat isya misalnya jamaah, habis isya kita qodo sholat maghrib. Bagaimana qodo? Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, qodo karena Allah. Jadi kalau udah sampai kampung kita, bukan jamak tapi qodo. Tapi jangan diniatin kalau qodo. Sengaja nggak boleh. Aku mau qodo sholat bentar di rumah, jangan. Kalau dalam perjalanan mesti, kalau nggak bisa normal ya jamak. Jamak di mana mengerjakannya? Masih di dalam perjalanan. Dawamul ujri. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Ini kita belum qasar ya, belum bahas qasar, belum bahas jamak takhir, jamak takdim dulu, supaya kita paham dan diamalin. Kalau kita dalam perjalanan, amalin. Jadi kita satu mengambil rukhsah, dua mengamalkan ilmu, dapat pahala. Perjalanannya 2 marhalah, kira-kira 90 kilometer. Gak ada yang ditanyakan?
Mari kita bacakan Fatihah ya. Sekali lagi kita niatkan Fatihah ini untuk jamaah kita Al-Ghafur yang sedang sakit dioperasi. Dalam operasinya berhasil, kembali sehat walafiat dan berkumpul bersama kita ala hadhihi niyah ila hadrati Habibul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa wa daf'il bala wa nasr 'anil a'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.